Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @wahyurianten_. Waktumu hampir habis. Sebuah perjalanan menebas alas gunung yang memiliki ketinggian 3.428 mdpl. Lekaslah turun atau kalian akan tinggal di sini selamanya. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas, atau kerap dipanggil Aryo. Aryo adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta. Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang. Seperti kebanyakan pemuda di daerahnya, ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya. Karena kebosanannya dengan hidupnya yang begitu-begitu saja, membuat Aryo ingin kembali lagi ke hobi lamanya yang sudah lama diistirahatkan akibat padatnya jadwal pekerjaan. Ya, aktivitas yang diinginkannya adalah mendaki gunung. Bisa jadi ini adalah upaya pelariannya dari aktivitas sebelumnya. Tapi siapa sangka, pendakian yang awalnya hanya Aryo gunakan sebagai pelarian dan pelepasan penat dari segala aktivitasnya malah menemukan berbagai kengerian di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Simak kisah Aryo dalam pendakiannya di gunung yang memiliki ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut, atau orang sering sebut Gunung Selamat. Malam itu Aryo termenung, memikirkan segala masalah yang tidak kunjung ketemu di mana letak ujungnya. Mulai dari masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah, hingga permasalahan di keluarganya. Aryo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan, karena bapaknya yang sudah lama meninggal dan ibunya hanya berdagang sayur di depan rumah. Ditambah lagi, belum lama Aryo putus dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu. Di depan kontrakannya, ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya, membuat Aryo makin hanyut dalam pikirannya sendiri. Kenapa banyak sekali masalah hidupku ini? Gerutnya sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya selama ini. Batang demi batang ia habiskan hingga kopinya pun habis, bersisa ampasnya saja. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aryo merebahkan badan kecilnya di kasur di sudut kontrakannya. Besok, ia mesti kerja pagi-pagi. Yah, begitulah kehidupannya yang masih bujangan itu. Jam 06.30 alarmnya berbunyi. Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya. Entah sampai bunyi keberapa, matanya tiba-tiba terbuka. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 7. Bajingan, kesiangan, ucap kesalnya. Aryo yang masih setengah sadar berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap. Karena sebelum jam 8 pagi ia harus sampai di tempat kerjanya. Jarak kontrakannya ke kantornya tidak terlalu jauh. Yang membuat lama adalah jalan macetnya ibu kota yang semakin parah seiring bertambahnya waktu. Dengan tergesa-gesa, rambut semerawut dan penampilan ala kadarnya, Aryo menyusuri jalanan pagi itu. Beruntungnya, 7.57 Aryo sudah sampai kantor. Artinya, ia masih belum terlambat hari itu. Seperti biasa, saat ia sampai, di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat yang selalu disiapkan oleh office boy kantornya yang bernama Pak Yayan. Banyak dokumen-dokumen yang mesti diselesaikan saat itu. "Yuk, kenapa sih lu gak semangat banget?" ucap Yudi rekan kerjanya yang mejanya saling berhadapan dengannya. Ngantuk gue Di, jawab Aryo sambil menguap. Halah yuk, hidup lu begini-begini aja sih. Oh ya, gue ajakin ke Yudi, lo dipanggil Pak Tangguh tuh di ruangannya, ucap Ririn memutus percakapan Yudi dengan Aryo. Bentar yuk, nanti gue lanjutin lagi. Di, ucap Aryo. Tapi Yudi sudah lebih dulu pergi. Di kantor, Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo. Selain karena mejanya yang berdekatan,
Yudi juga sering membantunya tak kala Aryo mengalami kesulitan. Yudi adalah pemuda sebaya Aryo yang tinggal tidak jauh dari kantor. Ia hidup dan berasal dari kota ini. Aryo pun sering menyambangi rumahnya untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal. Saat hampir jam 4 sore, Yudi baru kembali. Capek gue yo diajak muter ketemu klien tadi. Ngopi di tempat Pak Yusuf dulu nanti yuk. Oke, jawab Aryo. Jam pulang tiba, mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf di mana mereka biasanya ngopi di sana. Kopi hitam panas, gulanya sedikit aja Pak, pesan Aryo. Saya es susu Pak, pesan Yusuf. Lah, Didi ngajaknya ngopi sampai sini lo pesen es susu. Jompo lu, ledek Aryo. Hahaha, pengen minum yang seger-seger gue yo, panas banget tadi keluar kantor siang bolong. Jawab Yusuf sambil tertawa. Kalian punya temen gitu juga nggak? Gayanya ngajak ngopi, tapi sampai sana pesennya teh anget atau susu. Lu mau ngajak gue kemana tadi, Di? Tanya Aryo. Oh iya, sampai lupa gue. Muncak yuk, kita cuti bulan depan. Kan Jumat tanggal merah tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Kamis dan Seninnya kita cuti. Wajah Aryo nampak biasa saja. Yudi semakin merayu dan meyakinkan Aryo. Nggak kangen apa lu naik gunung lagi? Udah lama kan lu nggak naik lagi? Kangen gue, pengen masak mie instan sambil ngopi di puncak, ujar Yudi. Lu mau ngajak kemana? Tanya Aryo. Yudi berpikir. Selamat, celetuk Aryo. Nah, boleh tuh. Gue udah lama pengen kesana belum kesampaian, ucap Yudi. Yudi beranjak. Ia menunjuk kalender bergambar logo partai di kedai Pak Yusuf yang tak jauh dari tempat duduknya. Nah, ini yuk. Ini kan libur nih. Tunjuknya tanggal yang menunjukkan hari Jumat sampai Minggu. Yudi terlihat semangat sekali menjelaskannya. Tampak raut mukanya yang memang rindu dengan dekapan gunung. Lalu kita tambah cuti 2 hari, tambahnya. Buset dah, 5 hari dong. Lama bener, tanya Aryo. Kayak anak baru muncak aja lo yo. Rencana gue 1 hari buat perjalanan, di gunungnya 3 hari. 3 hari udah paling lama. Ya, kalau ada tenaga dan cukup 2 hari ya kita 2 hari. Sisanya buat istirahat dulu di rumah biar santai kita, ucap Yudi. Kita cuti bareng emang bisa ya? Tanya Aryo. Bisa lah, kan kita beda divisi. Meja kita doang yang sebelahan. Santailah yo, gampang itu mah. Yang penting sekarang kita kelarin dulu semua kerjaan kita. Biar gampang pas ditinggal cuti. Aryo diam. Ia berpikir dalam hati, ia memang memiliki kerinduan dengan gunung dan segala ceritanya. Malah diam, sok mikir lo yo. Oke deh, kapan ngajuin cutinya? Tanya Aryo. Senin depan, jawab Yudi. Setelah sepakat, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Yudi ke rumahnya sendiri dan Aryo ke kontrakan kecil, di mana ia banyak mempertaruhkan hidupnya di sana. Di kontrakan sambil merebahkan tubuhnya, Aryo memperhatikan carrier kesayangan yang menggantung di salah satu sisi tembok kontrakannya. Carrier yang dulu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya. Sebentar lagi kamu kupakai lagi, sabar ya. Begitu kira-kira ucap Aryo dari dalam hati sebelum akhirnya malam melumat kehidupannya. Hari-hari berikutnya Aryo jalan seperti biasa. Ia belum mempersiapkan rencana pendakian sebelum mengajukan cutinya disetujui oleh atasannya. Singkat cerita, pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui. Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin. Sehari sebelum dan sesudah tanggal merah, jaraknya 3 minggu dari tanggal keberangkatan mereka. Mulai dari sini, mereka berdua mulai mempersiapkan segalanya. Alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian. Mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah. Setiap minggu sepulangnya dari kantor, paling tidak 2 atau 3 kali Aryo dan Yudi pemanasan mempersiapkan fisiknya. Mulai dari olahraga ringan hingga jogging keliling komplek kontrakan Aryo. Persiapan demi persiapan mereka lakukan. Hingga 2 hari menjelang keberangkatan, Aryo yang tengah santai di depan kontrakannya sambil scrolling Facebook, melihat postingan seorang bernama Rahmat di grup yang ia ikuti. Cari barengan ke Gunung Slamet, berangkat Kamis minggu ini dari Bekasi 2 orang. Gayung bersambut, Aryo yang merasa masih perlu teman perjalanan,
Tanpa pikir panjang langsung menghubunginya melalui pesan singkat di Facebook. "Bang, saya mau ke Slamet nih. Saya udah 2 orang dari Jakarta, berangkat Kamis juga. Bareng aja kita," ucap Aryo dalam pesannya. Sambil menunggu balasannya, Aryo menelepon Yudi memberitahu jika akan ada kawan lagi yang berangkat mendaki bersamanya. "Di, gue di Facebook nemu orang cari barengan naik Slamet hari Kamis. Ada 2 orang. Kita gabungan aja ya sama mereka, biar kita nggak berdua aja," ucap Aryo tanpa basa-basi. "Serius, gas lah," jawab Yudi setuju. Tak lama dari percakapan mereka, Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya. Singkatnya, melalui Aryo, mereka berempat sepakat untuk berangkat bareng dan ketemu di stasiun Pasar Senen Kamis pagi. Saat hari yang disepakati tiba, seperti biasa, Aryo bangun dengan suara alarm yang bagi manusia normal sangat menyakiti telinga jika tidak lekas dimatikan. Tapi bagi telinga Aryo yang seperti tersumbat kerikil, suara alarmnya tidak ada artinya. Dengan segenap nyawa dan jiwa raga yang ada, Aryo bersiap untuk kemudian menuju rumah Yudi. Mereka berdua janji di sana, karena jarak ke stasiun lebih dekat dari rumah Yudi. "Lu ngapain aja yo, lama bener?" "Lagi siap-siap nih," jawab Aryo. "Sialan, buru berangkat napa? Kereta kita sebelum zuhur yo," ucap Yudi kesal karena sudah jam 8, tapi Aryo tidak lekas sampai di rumahnya. Saat semua siap, Aryo berangkat ke rumah Yudi. Di sana Yudi sudah kesal karena lama menunggunya. Sorry, ucap Aryo saat sampai di depan rumah Yudi. "Ayo langsung, udah ngontak yang barengan sama kita belum?" ujar Yudi. Lupa gue." Yudi refleks menampar helm Aryo. Saat buka HP, ternyata Rahmat dan kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu. Gak sampai 1 jam, Aryo dan Yudi tiba di stasiun. Ketemu Rahmat dengan 2 kawannya bernama Fajar. Singkatnya, mereka berdua juga belum pernah mendaki Gunung Slamet. Suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka. Setelah lebih dari 5 jam, saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam, mereka sampai di stasiun Purwokerto yang merupakan stasiun terdekat dengan Purbalingga. Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur melalui Desa Bambangan, desa yang cukup familiar bagi kalangan pendaki yang akan mendaki Gunung Slamet. Dari stasiun, mereka beralih dengan mobil minicab. Tua yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya. Dengan mobil ini, mereka akan diantar sampai Desa Bambangan oleh Pak Sukron. Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antar jemput pendaki yang akan mendaki Gunung Slamet. Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh. Hujan tiba-tiba turun, mobil mulai menanjak dan memasuki jalan yang lebih kecil. Ia memperhatikan segala penjuru jalan, sawah dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya dari balik kaca mobil. Jalanan aspal basah ditambah kabut yang mulai terlihat di sekeliling jalan. Saat tengah asik memperhatikan jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menyita perhatian Aryo. Dari balik kaca, Aryo melihat perempuan paruh baya sedang berdiri menatapnya di atas tanah sawah tak jauh dari jalan raya. Sorot matanya yang tajam dengan caping di atas kepalanya, tubuhnya kokoh berdiri meski rintikan hujan menghantam seluruh tubuhnya. Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu dekat situ. Aryo memperhatikannya curiga dan timbul pertanyaan di kepalanya. Siapa dia malam-malam di sana? Dan kenapa dia memperhatikannya begitu? Tapi Aryo tak begitu memikirkannya. Aryo menganggap dia hanya perempuan tua, pemilik atau penggarap sawah di sekitar situ. Tidak lama dari situ, seketika tubuh Aryo tersentak kaget karena tiba-tiba ada bisikan datang dari telinga kirinya. "Jangan berangkat." Aryo kaget. Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan Fajar yang tidur di sebelahnya bangun. "Kenapa, Yok?" Gak apa-apa, Jat." Aryo memperhatikan sekelilingnya. Pasalnya yang ia dengar adalah bisikan perempuan. Belum tuntas rasa penasarannya, tiba-tiba bisikan itu muncul lagi. "Jangan berangkat." Suaranya lirih. Perasaan Aryo mulai was-was dan rasa itu terus bertambah seiring mobil yang terus melaju. Apakah ini sebuah peringatan untuknya? Aryo mulai dihantui oleh suara misterius itu. "Udah hampir sampai, Mas," ucap Pak Sukron sambil melihatku dari kaca spion di atasnya.
Arya membangunkan yang lainnya. Mobil mulai menanjak tajam menyusuri jalanan desa dan ladang warga. Kabut semakin pekat menyambut saat mereka sampai. Sesampainya di base camp, Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar istirahat dan akan mulai pendakiannya besok pagi. Malam ini kita tidur dulu, besok pagi baru start trekking ya, ucap Yudi. Oke, siap, jawab semuanya. Malam itu mereka gunakan untuk istirahat di rumah singgah milik warga, ditemani 2 orang pendaki yang kala itu juga sedang beristirahat yang nampaknya mereka baru turun gunung. Di atas tikar berselimut sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung dan ditambah kabut yang terus menyertai membuat dingin semakin setia menemani. Yudi, Rahmat langsung hilang di telan malam, menyisakan Fajar dan Aryo yang masih terjaga. Aryo pun mengikuti. Ia ingin segera tidur, tapi di sini Aryo menemukan kejanggalan lain. Pasalnya, hawa dingin yang menyelimuti badannya kini tiba-tiba berubah hangat. Lantas membuat badannya yang berselimut sleeping bag perlahan gerah dan berkeringat. Fajar yang melihat gelagat Aryo melepas sleeping bagnya pun menegurnya. Mau kemana lu? Tanyanya. Gak kemana-mana, gerah, panas bener, jawab Aryo. Gila lu ya, dingin gini lu kata gerah. Aryo juga bingung dengan keadaannya. Beberapa menit berselang, Fajar menyusul Rahmat dan Yudi yang sudah tidur duluan. Sementara Aryo masih saja terjaga dengan kedua bola matanya yang masih terbuka. Ternyata hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda. Pertanda jika akan ada sesuatu hal yang akan datang menemuinya. Manakala Aryo tengah berusaha memejamkan mata, ada sesosok makhluk datang di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpejam. Makhluk itu tidaklah asing baginya. Ya, ternyata dia adalah sesosok perempuan parubaya yang ia lihat tadi di perjalanan. Ia muncul lagi tepat di depannya. Tapi yang dia lihat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini ia tampak lebih dekat, jelas dan menyeramkan. Aryo membuka matanya. Dia hilang. Saat Aryo memejamkan matanya lagi, perempuan itu datang lagi. Aneh, perempuan itu seperti sudah masuk di pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya. Aryo semakin merasa panas. Keringatnya pun mulai bercucuran dari bilik bajunya. Aryo mencoba memejamkan matanya lebih lama. Ia sedikit berani menunggu apa yang sebenarnya yang ingin perempuan itu lakukan atau sampaikan padanya. Dan benar, ia datang lagi dengan wujud yang menyeramkan. Kelihatan matanya tajam dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya pucat, wajahnya keriput, menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama yang entah di mana alamnya. Ia mengenakan balutan kain hitam dan jarik di bawahnya. Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian memuncak. Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentanya. Sambil tersenyum menyeringai, senyumnya menakutkan, jauh dari kesan elok dan manis. Beda jauh dengan senyuman Anya Geraldine yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya tiba-tiba mematung tak bergerak. Di antara senyumannya yang seram, muncul suara dari dalam mulutnya, Sugeng Rawuh, yang artinya adalah selamat datang. Setelah mengucapkan itu, ia menghilang dalam sekejap. Aryo membuka matanya, jantungnya berdegup. Tubuhnya berkeringat, ia duduk sambil menghela nafas dan melihat sekelilingnya. Tidak ada yang aneh, namun suhu udara yang ia rasa panas sedari tadi tiba-tiba dingin seketika. Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Bagi Aryo, hal mistis bukanlah hal yang baru baginya, karena dulu singkatnya ia pernah kerasukan saat tengah berkemah di sekolahnya dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya. Hal itu membuat Aryo peka terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata hingga sekarang. Paginya, setelah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk simaksi dan logistik pendakian, mereka berempat mulai pendakian. Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat dari padatnya hiruk-pikuk dan bisingnya perkotaan, malah berubah menjadi pendakian menakutkan yang selalu membekas di ingatan mereka hingga sekarang. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat langkah mereka mulai bergerak. Sudah ada 2 rombongan pendaki yang berjalan sebelum mereka. Kala itu memang karena kebetulan atau karena apa, pendakian tidak seramai biasanya. Bismillahirrohmanirrohim,
perjalanan dimulai. Selamat datang Gunung Slamet, kami datang. Waktumu hampir habis bagian kedua, melanggar petuah. Jangan kesana jika gelap sudah datang, atau kamu akan rasakan akibatnya. Nanti sore kita mulai ya. Petualangan Aryo dengan ketiga temannya, Yudi, Rahmat, dan Fajar berlanjut. Kicauan burung, terik matahari, dan hembusan angin menyambut kedatangan mereka berempat. Di awal perjalanan ini, Rahmat berada paling depan. Disambung Fajar, Yudi, dan Aryo berada di belakang. Jalanan masih landai di awal pendakian. Ladang penduduk yang masih asri pun tak luput dari pandangan mereka. Sesekali Aryo memperhatikan gadis-gadis desa Tulen yang sedang ikut berkebun orang tuanya. Wajahnya lugu dan masih bersih dari hiasan make up membuat Aryo kagum memandanginya. Cantik banget, ucap Aryo pelan. Salah satu di antara gadis itu tersenyum melihat Aryo. Nampaknya ia menyadari jika ada yang memperhatikannya. Aryo salah tingkah melihatnya. Hati-hati mas, ucap gadis itu. Iya mbak, jawab Aryo sambil tersenyum lebar di wajahnya. Keramahan warga lereng gunung memang tidak ada duanya. 2 jam perjalanan mereka tempuh dengan lancar. Sampai akhirnya sayup-sayup Aryo mendengar suara alunan gamelan yang entah dari mana asalnya. Saat itu ia menganggap jika suara gamelan itu berasal dari perkampungan warga di bawah. Namun lambat laun suara itu semakin jelas seiring langkahnya yang kian naik. Sambil tetap berjalan, Aryo mulai memperhatikan dan menelisik di setiap sisi hutan yang bisa ia lihat. Aryo melihat ketiga temannya di depan. Sepertinya mereka tidak mendengarnya. Di bawah lagi ada acara ya? Tanya Rahmat. Aryo terkejut dengan pertanyaannya. Ternyata Rahmat juga mendengarnya. Acara apa? Tanya Yudi. Nikahan mungkin? Dengar aja tuh suaranya. Suara apa Mat? Tanya Fajar. Gamelan, emangnya kalian gak dengar? Langkah Fajar dan Yudi tiba-tiba terhenti. Serius lu Mat? Yudi penasaran. Fajar tampak kebingungan. Lu denger kan? Tanya Rahmat pada Aryo. Iya, lagi ada acara di bawah kayaknya. Udah jalan terus aja, udah ayo, nanti kita break ngemil di pos depan, ujar Aryo menenangkan teman-temannya. Awalnya yang saling cakap tiba-tiba hening. Terlihat raut wajah Yudi dan Fajar yang bingung karena ucapan Rahmat. Jalanan terjal dan berliku menyambut langkah mereka, hingga sampailah di jalanan sedikit lapang yang cukup untuk mereka beristirahat. Suara alunan gamelan itu masih terdengar di telinga Aryo. Suaranya kencang, seperti sedang ada pagelaran seni di sekitaran sini. Aryo melihat Rahmat dan memberi isyarat kepadanya. Rahmat yang menyadarinya pun hanya diam dan berusaha memalingkan perhatiannya dari suara itu. Kata orang-orang dulu, kalau mendengar suara gamelan di hutan, itu pertanda buruk. Celutuk Yudi tiba-tiba, yang entah dari mana teorinya itu. Kagak usah ngomong gitulah, ujar Fajar. Sambil menghisap seputung rokok yang baru dibakarnya, Aryo mencoba membersihkan segala pikiran negatifnya tentang temuan-temuannya di awal perjalanan ini. Setelah istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kabut mulai merangkak naik dari bawah dan menghalangi penglihatan. Tidak lama dari tempatnya istirahat, ternyata pos 2 sudah dekat. Lanjut yuk bang, baru jalan bentar, ucap Rahmat. Semuanya mengiyakan. Alunan gamelan yang terus menyertai yang hanya didengar Aryo dan Rahmat. Tiba-tiba bau wangi datang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul. Kali ini semuanya menyadari. Harum bau parfum siapa ini ya? Tanya Fajar. Iya, gue juga nyium baunya, ucap Yudi. Ada pendaki lain kali di depan, ujar Yudi. Ya udah jalan lagi aja, nanti juga ketemu pemilik bau wangi ini, ucap Aryo sambil mengajak berjalan lagi. Kabut tebal membuat mereka berempat sulit bernavigasi, apalagi mencari siapa pemilik bau wangi tadi. Rahmat yang memimpin perjalanan tidak menghentikan langkahnya. Kabut tebal benar-benar menyulitkan pandangan mereka. Hingga tanpa disadari, saat Rahmat berhenti untuk sekedar beristirahat, salah satu di antara mereka tidak terlihat di mana batang hidungnya. Loh, Fajar kemana? Tanya Rahmat dan Yudi pada Aryo yang baru menyusul. Emang gak sama kalian?
Kan tadi di depan, jawabnya. Lah, kagak, gak sama kita, ucap Rahmat. Coba kita tunggu dulu, siapa tahu lagi kencing, ujar Yudi. 15 menit berlalu dan Fajar masih belum jelas di mana keberadaannya. Tubuh Rahmat, Fajar, dan Aryo semakin dingin karena terlalu lama berdiam diri di antara kabut yang pekat ini. Di mana dah tuh anak? Rahmat mulai gugup. Jar, Jar! Teriak mereka bertiga memanggil Fajar. Berkali-kali memanggilnya, tapi nampaknya usaha mereka sia-sia. Fajar masih belum terlihat batang hidungnya. Aryo mulai curiga dan mengingat-ingat semuanya. Ia curiga jika kehilangan Fajar ada hubungannya dengan hal-hal di luar nalar. Ngerasa gak sih kalau dari tadi kita seperti ada yang memperhatikan? Ucap Rahmat. Maksud lu? Tanya Yudi. Aryo hanya diam menyimak. Banyaklah, susah dijelaskan. Yudi mulai paham dengan maksudnya. Mereka berempat terus mencari Fajar. Kali ini dengan menyisir semak-semak yang berada tak jauh dari trek. Hingga tiba-tiba, Jar, Fajar, teriak Aryo. Ia menemukan Fajar yang sedang duduk, bersender pohon yang jaraknya agak jauh dari trek pendakian. Mat, Fajar nih! Mereka bertiga menghampiri Fajar. Fajar sadar dan nampaknya tidak ada hal yang kurang di badannya. Tapi ada yang janggal di raut wajahnya. Wajahnya pucat. Keringat mengalir di dahinya. Jar, lu kenapa Jar? Fajar hanya diam melamun. Matanya melotot tajam ke arah yang hanya tertutup kabut. Rahmat beberapa kali menampar pipi Fajar sambil memanggil namanya. Berharap ia lekas sadar. Tapi usahanya sia-sia. Fajar masih mematung yang entah apa sebabnya. Aryo membuka tasnya. Ia mengeluarkan kompor dan nesting lalu merebus air hangat. Sementara Yudi dan Rahmat membalurkan minyak angin ke Fajar. Ada rasa takut dalam diri Aryo saat ia berusaha meminumkan air hangat ke mulut Fajar. Ia yakin jika Fajar begini karena ulah mereka yang tak bisa dilihatnya. Rahmat terlihat mulai membaca rapalan-rapalan yang Aryo juga tidak tahu apa yang dibacanya. Hal yang sama terlihat pada Yudi. Ia berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Hingga kurang lebih 1 jam, Fajar menunjukkan perubahannya. Mat, di mana ini? Begitu pertanyaan yang muncul dari mulutnya. Jar, selamat di Gunung Selamat, jawab Rahmat. Lu kenapa Jar? Aku lupa. Tadi ada orang yang minta tolong, ucap Fajar terbata-bata. Siapa? Saut Yudi. Perempuan, muda, tadi di sini. Tapi saat gue kesini, gue lupa, tuturnya. Tanpa mereka sadari, kabut mulai tersekat. Cahaya matahari pun mulai menunjukkan eksistensinya. Rahmat, Aryo, dan Yudi masih menunggu Fajar pulih. Mereka tidak memaksa untuk lekas berjalan lagi. Gue udah gak apa-apa, ucap Fajar sambil menepuk kedua pipinya. Serius, gak usah dipaksa kalau emang lu gak kuat, ujar Aryo. Tenang aja, aman, ayolah, kita udah jauh-jauh nyampe sini. Mereka berempat berunding kecil karena insiden ini. Jika dilihat, Fajar memang berangsur membaik dan kesadarannya kembali. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika ini terjadi lagi. Cukup lama mereka berempat menimbang semuanya, hingga berakhir sepakat melanjutkan perjalanan lagi. Saat sudah memastikan jika semuanya siap dan aman, mereka berempat bersiap melanjutkan perjalanan lagi. Formasi sedikit berubah. Yudi dan Rahmat tukar posisi. Yudi depan dan Rahmat berada di nomor 3. Biar gue bisa ngawasin nih anak, ucap Rahmat sambil menunjuk Fajar. Fajar menyeringai menegannya. Jarum jam pada tangan Aryo menunjukkan pukul 3 sore saat ia dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Mereka kembali menyusuri hutan di bawah terik matahari dan kabut yang sesekali menyikap. Sebenarnya masih terbesit dalam pikiran Aryo. Apa dan siapa yang dilihat Fajar tadi? Tapi ia tidak membiarkan pikirannya itu mengusiknya. Target mereka berempat adalah pos 3. Karena hampir mustahil jika mereka bisa melewati pos 4 sama rantau sebelum gelap datang. Terlebih dengan keadaan Fajar yang begini. Kenapa Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar menghindari pos 4 saat gelap? Itu karena saat mereka tengah sarapan pagi di warung dekat base camp, mereka dihampiri oleh seorang warga dan mengajaknya berbincang. Beliau bernama Pak Gagah.
Rumah beliau tak jauh dari sini. Katanya ia baru kembali dari ladang dan ingin beristirahat di sini sambil ngopi. Di situ Pak Gagah memberi sebuah petuah. Sebuah petuah jika jangan mendirikan tenda di pos 4 sama rantau. Bahkan jika gelap datang dan belum melewati pos 4, mereka dianjurkan untuk berhenti bermalam dan jangan melanjutkan perjalanan. Beliau juga menunturkan jika nama Samarantau berasal dari dua kata, samar dan hantu, yang artinya hantu yang terlihat samar. Warga setempat memiliki kepercayaan jika pos perantau adalah gerbang kerajaan gaib di Gunung Slamet. Konon gerbang tersebut adalah dua pohon yang menjulang tinggi, berhadapan hingga membentuk seperti dua gapura atau pintu. Atas dasar itu, Aryo dan yang lainnya menghindari pos 4 Samarantu. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Fajar terlihat aman, walau sesekali Rahmat menegurnya saat tengah melamun di perjalanan. Belum genap 90 menit perjalanan, mereka sampai di pos 3. Masih terang gini, kita mau nenda di sini, tanya Fajar. Sok-sokan lu Jar, sahut Aryo. Gimana kalau kita lanjut lagi? Kalau 17.30 belum sampai pos 4, kita break bangun tenda. Yang penting ada tanah agak luas, kita camping di situ, usul Fajar pada semuanya. Setelah menimbang semuanya dan memperhatikan kondisi Fajar yang sepertinya sudah sepenuhnya pulih, semuanya sepakat dengan pendapat Fajar. Mereka melanjutkan perjalanan lagi menyusuri tanjakan demi tanjakan yang menghadang langkah mereka. Tapi ternyata tanpa mereka sadari, keputusan inilah yang akan membawa mereka ke dalam petaka-petaka selanjutnya. Semangat, semangat! Teriak Yudi memberikan semangat kepada tiga temannya. Aryo dan ketiga temannya tidak putus semangat. Mereka terus menyusuri dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju puncak. Namun saat hampir 17.30 petang, mereka belum juga menemukan tempat yang layak untuk dijadikan bermalam. Langkah mereka ragu untuk melanjutkan, karena artinya mereka akan melanggar pantangan Pak Gagah. Mereka berempat berunding, menentukan bagaimana rencana selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan terdengar dari masjid perkampungan. Suara kicauan burung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam. Gemuruh angin yang menyambar ranting-ranting daun-daun pohon menambah kesan mistik bagi mereka yang mendengarnya. Suasana yang awalnya terang berkat cahaya matahari kini menjadi gelap, sangat gelap. Lanjut, ucap Rahmat. Bismillah, bismillah, yuk jangan putus manjatkan doa, terang Aryo. Mereka melanjutkan langkahnya. Dari sini Rahmat kembali mengambil alih. Ia berada di depan sebagai leader perjalanan, diikuti ketiga temannya di belakang. Jar, aman kan? Tanya Aryo. Aman yuk, tenang. Tiba-tiba langkah Rahmat melambat. Langkahnya tergopoh-gopoh, sangat kelelahan. Lu kenapa, Mat? Tanya Fajar. Capek aja, jawabnya. Semuanya terlihat aman, hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat. Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu cahaya lampu, Aryo terkejut dengan sosok anak-anak ukuran balita dengan rambut jarang-jarang sedang bergelantungan di keri Rahmat. Kulitnya tersayat-sayat penuh darah, badannya terkatung-katung mengikuti langkah Rahmat. Mat, aman? Tanya Aryo. Walaupun ia tahu sebenarnya apa yang menimpanya. Capek, berat banget kerir gue tiba-tiba. Aryo bingung. Bagaimana caranya ia bisa memberitahu Rahmat jika ada sosok anak-anak sedang ikut dengannya di kerirnya? Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui Fajar dan Yudi. Aryo memiliki pikiran, ia ingin melemparnya. Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya, kemudian dilemparkannya ke arah sosok anak-anak itu. Napa sih lo yo? Tegur Yudi yang mengetahui Aryo melempar Rahmat. Aryo melemparkan beberapa kali. Bukannya terusir, yang ada Rahmat malah emosi kepadanya. Kenapa sih yo? Tanya Rahmat kesal. Gak apa-apa, iseng, jawab Aryo sambil tertawa kecil. Tapi yang terjadi malah membuat Aryo takut. Sosok anak-anak tersebut menoleh ke arahnya. Aryo takut. Bulu kuduknya meremang seketika. Pasalnya walau badannya seperti anak-anak, tapi wajahnya terlihat tua. Ia menyeringai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Aryo tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya ini. Tapi siapa? Makhluk apa? Aryo berusaha mengingatnya. Hobbit, ya, tidak salah lagi.
Bentuk dan wajahnya mirip hobbit makhluk kerdil yang ada di film Harry Potter. Bingung dan takut berkecamuk jadi satu dalam benak Aryo. Tidak berhenti di situ, Aryo baru saja menyadari jika sosok yang sama terlihat datang lebih banyak lagi, mengikuti perjalanannya di kanan dan kiri jalan. Bahkan beberapa mengganggu langkah kaki Yudi. Beberapa kali menyebabkan Yudi tersandung. Menurutnya itu disebabkan oleh terjalnya jalan atau salahnya saat menginjak tanah atau bebatuan. Tapi tidak. Mereka yang membuatmu tersandung, Dil, ucap Aryo dalam hati. Aryo semakin takut melihatnya. Kakinya gemetar, keringat dingin mulai ia rasakan. Segerombolan makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanannya, tapi hanya Aryo yang melihatnya. Ia menahan rasa takutnya sendirian. Ingin sekali rasanya ia berteriak, tapi lagi-lagi keberanian menahannya. Ia hanya mampu berdoa dan bermunajat kepadanya agar apa yang mengelilinginya sekarang sirna. Bismillah, aku berani, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Bismillah, aku bisa, ucap Aryo dalam hati. Bagaimana bisa aku menemukan hal seperti ini di sini? Aryo masih belum menerima jika ia harus dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Seberapa kuat Aryo, rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya. Aryo kesal dan takut. Lagi-lagi ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian. Mat, Di, Jar. Ingin rasanya Aryo memanggil mereka dan menceritakan apa yang ia lihat. Butiran air tak terasa keluar dari kelopak matanya. Aryo menyeka setiap air yang keluar dari dua matanya.